Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua nih? Tetap semangat dong. Untuk belajar hari ini, kenalkan nama kakak Azhar Nasya NPM 21530532020. Kakak dari kelas 1G. Di sini kakak akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam, dosen pengampu Dr. Andes Loliana MPD. Nah, kakak di sini dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, tahun ajaran 2021. Nah, anak-anak, di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai Quran Surat Atin. Sebelum kita memasuki materi atau membahas bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kalian buka halaman 1 ya. Di halaman 1 ini terdapat materi Mari belajar Al-Quran Surat Atin. Membaca Surat Atin, tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran Surat Atin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil ya. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru dan teman yang sudah lancar membaca atau menghafal surat Atin. Nah, anak-anak, tahu tidak sih, orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong orang yang beruntung dan teristimewa loh. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW dari sekian banyaknya mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada para rasulnya. Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat loh. Nah, bagaimana nih anak-anak? Apakah ada yang belum dimengerti? Jika belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada kakak ya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham semua kan? Kalau begitu, kita lanjut ke halaman 2 ya. Baiklah, kita akan melanjutkan di halaman kedua. Di halaman kedua ini terdapat langkah-langkah cara membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, domah, sukun, dan tasydid pada huruf Al-Quran. Contoh huruf bertasydid yaitu da. Huruf da atasnya dikasih tanda tasydid, dibaca adza. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baca tidak dibaca. 4. Contohnya, watini. Bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta. Bertasydid dibaca wati. Ada 2 huruf yang dilewati yaitu huruf alif dan lam. 5. Perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Yang keenam, cermati bapak dan ibu gurumu
ketika membaca dan menghafalkan ayat Al-Quran. Ketujuh, bacalah berulang-ulang sampai lancar ya. Ke-8, bacalah surat At-Tin berikut ini dengan tartil. Kita coba bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Ayat yang kedua, waturi sinin. Ayat yang ketiga, wahazal baladil amin. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Nah, ayat yang keenam, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ayat yang ketujuh, fama yukazzibuka ba'du biddin. Ayat ke-8, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Dicoba ya anak-anak. Pelan-pelan saja. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan ke halaman ketiga ya. Nah, di halaman ketiga ini terdapat materi contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Nah, dan contoh huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan. Nah, nanti akan kakak tampilkan di video pembelajaran. Jangan lupa disimak. Nah, anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi di halaman keempat, yaitu materi halaman keempat terdapat menghafal Al-Quran Surat At-Tin. Bagaimana sih cara mudah menghafal Surat At-Tin? Caranya yaitu mulailah dari ayat pertama, bacalah berulang-ulang sampai hafal, lanjutkan ke ayat yang kedua dengan cara yang sama seperti ayat yang pertama, sampai hafal, kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah seraya meminta bantuan kepada ibu dan bapakmu untuk menyimak hafalanmu, yaitu ayat pertama, kedua, ketiga sekaligus sampai mahir. Nah, setelah ketiga ayat tersebut sudah hafal dan lancar, maka hafalan dilanjutkan ke ayat yang keempat dan kelima. Setelah itu, bacalah secara berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Untuk memantapkan hafalan ayat pertama sampai kelima, ulangilah hafalan tersebut dan meminta bantuan kepada ibu dan bapakmu atau teman untuk menyimaknya kembali. Nah, setelah 5 ayat tersebut sudah hafal, maka dilanjutkan ke ayat yang ke-6. Nah, karena ayat ke-6 panjang, caranya seperti menghafal ayat pertama tadi, yaitu diulang-ulang sampai hafalan mahir dan lancar. Nah, untuk memantapkan hafalan ke-6 ayat sebelumnya, maka bersabarlah mengulangi kembali hafalan ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Setelah itu baru kalian lanjutkan ke ayat yang ke-7 dan ke-8. Terakhir, semua hafalan dari ayat pertama sampai ke-8 surat At-Tin harus bagus dan mantap ya. Baik hafalan maupun panjang pendeknya bacaan dan penghafalan setiap hurufnya. Nah, jika kalian sudah siap, maka kakak akan menguji kalian. Nah, sebelum kita menghafal, mari kita belajar menulis
surat Atin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di halaman kelima, yaitu belajar menulis Al-Quran surat Atin. Nah, bagaimana sih cara menulis surat Atin yang benar? Dengan cara menulis huruf Al-Quran dengan baik. Karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti, serta penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku, dan ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Nah, selanjutnya setelah kita lancar dan paham cara menulis surat Atin, kita akan mempelajari makna kandungan surat Atin, yaitu di halaman 6. Nah, sekarang kita buka halaman 6 ya. Di halaman 6 ini terdapat makna kandungan surat Atin. Bacalah Al-Quran surat Atin dan artinya. Marilah kita membaca bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ayat pertama surat Atin yaitu Watini wazaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua Waturi Sinin, yang artinya dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga Wahazal baladil amin, yang artinya dan demi negeri yang aman ini. Ayat keempat Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh merendahkan satu sama lain, karena manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lanjut ke ayat kelima. Summa radadnahu asfal safilin, yang artinya kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Lanjut ayat ke-6 ya. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putus. Lanjut ke materi ke-7 ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu. Lanjut ayat ke-8 ya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Nah, di sini kakak ingin bertanya nih, mengapa dinamakan surat Atin? Ayo, ada yang tahu tidak? Surat ini dinamakan Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Surat Atin adalah surat ayat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang diturunkan di kota Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Jadi surat Atin ini diambil dari kata tin, itu terdapat di ayat pertama. Jangan salah ya. Nah, anak-anak, kita memasuki halaman 8 nih. Nah, di halaman 8 ini terdapat kandungan surat Atin.
Kandungan surat At-Tin ayat pertama yaitu tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya loh, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, kandungan surat At-Tin ayat kedua yaitu Gunung Sinai. Terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat ini. Nah, kandungan surat At-Tin ayat ketiga yaitu kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya loh. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kandungan surat At-Tin ayat keempat yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Nah, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, kandungan surat At-Tin ayat kelima yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Nah, kandungan surat At-Tin ayat ke-6 ini yaitu orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, contoh orang beriman dan beramal soleh yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, ikhlas menolong, dan sebagainya. Kandungan surat ayat ke-7 yaitu pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nauzubillah min zalik ya anak-anak, jangan sampai kita seperti itu. Nah, kandungan ayat ke-8 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui. Sebagus-bagus penciptaan dan pengaturan segala urusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalannya. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibatnya dan pembalasan atas dosanya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nah, jadi anak-anak pilih yang mana nih? Mau berbuat dosa atau yang menjalankan syariatnya? Pasti menjalankan syariatnya dong, biar mendapatkan pahala yang banyak. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, kakak ingin bertanya kepada kalian semua, apa sih kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Boleh dijawab ya. Nah, baiklah. Untuk membersihkan waktu, kakak akan membantu menjawab kesimpulan materi pada hari ini. Disimak ya. Surat Atin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Diingat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebutkan ciptaannya, yaitu demi Atin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Nah, negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Nah, itulah kesimpulan dari materi hari ini, yaitu Quran Surat Atin. Nah, bisa dipahami anak-anak?
Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai berjumpa lagi anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Hati-hati, jaga kesehatan. Sekian dari kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.